penambahan di dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku rindu ikhlas Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuhi kami Roh Kudus, karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menuntun kami pada kesempurnaan. Kami rindu lawatan-Mu hari ini. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, beracaralah saat ini. Yang kami mau hanya kuasa Roh-Mu yang hadir. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu fokus kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari salah Tuhan dan kesesatan, sehingga firman-Mu benar-benar mampu merubah hidup kami menjadi sempurna. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kalau sudah dapat, saya akan baca. Bapak Ibu simak baik-baik ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Kalau kita melihat terjemahan yang lain, dalam terjemahan ND, untuk kita bisa memahami arti kata gambar dan rupa Allah di situ, itu bisa dilihat dalam terjemahan ND. Saya akan bacakan. Lalu Allah berfirman, marilah kami menjadikan manusia menurut citra kesamaan kami,
dan hendaknya ia menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan seluruh bumi serta segala binatang yang merayap di atas tanah. Pertanyaan yang sering mendapatkan jawaban yang berbeda adalah who am I? Siapa saya? Kalau dijawab berdasarkan antropologi, jawabannya akan berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh misalnya ilmu sosiologi. Begitu juga jawabannya akan berbeda ketika dijawab berdasarkan ilmu psikologi. Yang jelas Bapak Ibu, bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dalam bahasa Ibrani Tselem dan Demut. Kalau dalam terjemahan lama, diciptakan menurut citra Allah. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang citra diri. Siapakah kita itu? Siapakah saya ini? Siapakah saya? Atau saudara bilang pada diri saudara sendiri, siapakah saya ini? Itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu, apa itu citra diri. Citra diri adalah pandangan yang kita buat tentang diri kita sendiri. Saya ulang, citra diri adalah pandangan yang kita buat tentang diri kita sendiri. Citra diri ini adalah gambaran mental seseorang tentang siapa dirinya. Citra diri adalah gambaran mental seseorang yang dibentuk oleh dirinya sendiri dan orang lain. Setiap orang memiliki persepsi tentang dirinya, yaitu apa ciri-cirinya, kekuatan-kekuatannya, dan kelemahan-kelemahannya. Maksudnya begini, kalau saya bertanya siapa diri saya, oh saya adalah ini berdasarkan kekuatan-kekuatan yang saya punya dan kelemahan-kelemahan yang saya punya. Itulah yang disebut citra diri. Kalau mau disingkat secara sederhana, citra diri adalah apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri? Ini nanti semakin ke depan kita akan semakin mengerti. Namun sebelumnya kita melihat poin yang kedua dulu ya. Macam-macam citra diri. Karena poin pertama dan poin kedua ini saya tidak akan gali secara mendalam, yang justru poin ketiga, 4 dan kelima yang akan kita kita bahas secara mendalam. Macam-macam citra diri. Citra diri yang pertama itu adalah citra diri negatif. Adalah citra diri yang meyakini ya dan memandang dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat sesuatu, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai. Citra diri negatif ini biasanya membuat seseorang kehilangan daya tarik ya terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Citra diri negatif juga menyita energi dan kekuatan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain karena energinya terhisap oleh citra negatif dirinya. Nanti citra diri negatif ini kan kita bahas lebih lanjut dampaknya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, dalam 2 Samuel 9 ayat 8, ada satu contoh seseorang yang mempunyai citra diri negatif. Namanya Mephiboset. Mephiboset itu siapa? Ada yang masih ingat? Mephiboset itu adalah cucunya Raja Saul, anaknya Yonatan. Jadi waktu suatu saat perang terjadi di pertempuran di Gunung Gilboa, ya, ketika Yonatan dengan Saul mati dalam pertempuran itu, usia Mephiboset ini baru 5 tahun. Apa yang terjadi? Karena didengar bapak dari Mephiboset dan kakeknya meninggal dalam pertempuran,
inang pengasuhnya cepet-cepet dan tergesa-gesa melarikan si Mephiboset, sehingga yang terjadi dia terjatuh atau dijatuhkan, kita nggak tahu persis. Yang jelas dia mengalami kecelakaan waktu dilarikan itu, sehingga kedua kakinya timpang dan tidak bisa berjalan. 15 tahun kemudian, setelah peralihan kekuasaan di mana kerajaan sudah dikuasai oleh Daud, Daud ingat, siapa anaknya Saul yang bisa ditolong? Siapa anak atau anak Yonatan yang bisa mau diselamatkan? Karena Daud dengan Yonatan itu sahabat karib. Dicari, ketemulah Mephiboset. Ketika dipanggil Mephiboset, diberikan hak untuk tinggal di kerajaan bersama-sama dengan Daud. Makan sehidangan istilahnya. Apa yang dijawab oleh Mephiboset? Ini 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi Mephiboset menganggap dirinya adalah anjing mati. Ini adalah citra negatif. Bagaimana Mephiboset melihat dirinya secara negatif. Ada lagi contoh satu. Pernah dengar istrinya Elimelek siapa? Siapa istrinya Elimelek? Halo. Dalam kitab Rut, Naomi ini suatu saat terjadi kelaparan di Bethlehem, pergi ke Moab bersama-sama dengan Elimelek, suaminya, Elion dan Kilion. Sampai di sana Elion dan Kilion menikah. Yang satu menikah dengan Orpa, yang satu menikah dengan Rut. 10 tahun di Moab, matilah Elimelek. Elion mati, Kilion mati, dia balik. Cuma satu mantunya yang ikut, bernama Rut. Ketika dia sampai masuk di Bethlehem, apa yang dikatakan oleh penduduk? Itu Naomi lah. Naomi bilang begini, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara. Naomi itu artinya apa? Manis. Sedangkan Mara artinya apa? Jadi Naomi mempunyai citra diri yang buruk setelah mengalami peristiwa, begitu banyak peristiwa di Moab. Ini yang dimaksud dengan citra yang negatif, citra diri negatif. Yang satu ngomong dirinya bahwa dia adalah anjing yang mati, yang satu bilang dia adalah marah atau pahit. Selanjutnya ada citra diri yang positif. Seorang memiliki citra diri positif adalah ia yang merasa dirinya bagus, baik dalam penampilan fisik maupun dengan perasaan hati, pemikiran, dan perbuatan. Biasanya orang ganteng, pinter, itu mempunyai citra diri yang positif. Ini bagus, ini saya ini hebat, ini saya ini luar biasa. Ini citra diri yang positif. Biasanya orang yang mempunyai citra diri yang positif lebih optimis daripada orang yang mempunyai citra diri negatif. Menghadapi hidup dia semangat. Tapi citra diri yang positif bisa berubah menjadi kesombongan kalau citra diri itu tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Makanya ada citra diri yang ketiga, citra diri yang benar atau yang alkitabiah. Artinya kita mengenal diri kita berdasarkan apa kata Alkitab, bukan berdasarkan apa kata kita atau karena keadaan-keadaan lahiriah kita, tetapi benar-benar dinyatakan oleh Alkitab. Misalnya ketika kita dikatakan engkau adalah biji mata Allah, engkau adalah citra Allah, engkau adalah orang yang telah lahir baru, di dalammu ada Roh Kudus, itu adalah citra diri yang dibangun berdasarkan apa kata firman. Nah, lanjut dulu ya, kita lewat aja terus. Poin yang ketiga, hal-hal yang menentukan atau yang membentuk citra diri seseorang itu apa saja. Yang pertama itu
perkataan orang lain. Suatu saat ini pada zaman hakim-hakim, nanti bisa dilihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Karena takutnya sama orang Midian, bangsa Israel itu sampai bikin gua-gua dan kubu-kubu ya di pegunungan. Tentu seluruh orang Israel, termasuk Gideon. Gideon pasti berpikir, siapa saya ini? Saya ini kok hanya orang kecil menghadapi orang bangsa lain saja saya tidak mampu, bangsa Midian saja saya tidak mampu gitu. Kemudian suatu saat datanglah malaikat kepada Gideon. Coba kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbangtin di Ofra, kepunyaan Yoas seorang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Coba bayangkan, Gideon takut nggak? Takut. Sampai ketika dia memeras anggur, dia bersembunyi. Tapi kemudian dalam ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tadi Gideon penakut, sekarang dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Gideon melihat dirinya, citra diri Gideon berubah karena apa yang dikatakan oleh malaikat. Bisa nangkep ya? Tadi dia takut, sekarang dia dianggap gagah berani. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nanti Bapak Ibu baca kelanjutannya, bagaimana Gideon tampil sebagai seorang yang pemberani. Karena citra dirinya berubah oleh perkataan daripada malaikat. Perkataan orang lain, entah itu malaikat, entah itu orang lain, entah itu setan, bisa merubah citra diri kita, bisa membentuk citra diri kita. Coba sering-sering dengar, kamu itu goblok. Lama-lama otak kita akan merekam semua itu, menganggap diri kita benar-benar bodoh. Ya, citra diri itu bisa dipengaruhi oleh perkataan orang lain, entah itu malaikat Tuhan, entah itu setan, entah itu orang lain. Ini dibuktikan dengan kasus Gideon. Yang kedua, citra diri itu ditentukan dengan penilaian orang lain atau pendapat umum. Nanti bisa dilihat dalam Yohanes 4 ayat 9, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kemudian perempuan Samaria bilang begini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ketika perempuan itu mengatakan bahwa dirinya seorang Samaria, dia tidak menunjuk atau mengatakan secara objektif memang dirinya adalah orang Samaria. Tapi sebenarnya perkataan itu adalah perkataan orang yang minder. Karena apa? Orang Samaria dalam pendapat umum adalah orang-orang yang tidak murni lagi, karena telah kawin campur dengan orang-orang atau suku-suku lain. Jadi sampai hari ini barangkali, kalau pada zaman Yesus orang Samaria dengan orang Yahudi itu tengkar, melulu. Kitabnya beda, sampai kitab nabi-nabi yang berasal dari Yehuda tidak dipakai oleh orang Samaria. Jadi orang Samaria ini merasa minder karena memang opini publik waktu itu menganggap orang Samaria orang kelas bawah. Perempuan itu menganggap dirinya, menilai dirinya bahwa dia orang kelas bawah karena opini publik atau pendapat umum. Yang ketiga adalah pengalaman pahit. Ini juga bisa membentuk bisa membentuk citra diri kita. Saya cerita tadi,
ketika Naomi pergi ke Moab, di sana dia mengalami hal yang buruk selama 10 tahun. Pertama, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Kemudian pulang kemari nggak bawa apa-apa. Itu bisa dilihat di dalam Rut 1 ayat 20. Coba kita. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh. Ya, coba lihat. Dengan tangan yang penuh, rupanya bangkrut ini Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi punya pengalaman buruk. Naomi punya pengalaman pahit. Pengalaman pahit ini bisa membentuk citra diri kita. Kalau kita memang dari dulu miskin terus, biasanya kita akan melihat diri kita sebagai orang yang tidak berguna, sebagai orang yang tidak bermanfaat, sebagai orang yang tidak bisa merubah nasibnya sendiri, dan seterusnya. Ya. Coba diadakan survei kepada orang-orang yang susah melulu hidupnya. Ekonominya nggak pernah berubah, susah terus. Dia akan menganggap dirinya tak berguna. Dia akan menganggap dirinya orang yang tidak bisa diandalkan. Dia akan banyak menyalahkan dirinya. Dengan kata lain, citra diri seseorang dibentuk oleh keadaan. Citra diri seseorang bisa dipengaruhi oleh pengalaman pahit. Ini yang terjadi pada Naomi. Saya beri contoh, ada anak kecil, ujian 0 terus, atau selalu dapat nilai merah. Anak kecil ini akan menganggap dirinya adalah orang bodoh, karena nilainya merah melulu. Kelas 1 merah, kelas 2 banyak merahnya, kelas 3 kebakaran nilainya, ya kan? Dalam otaknya dia akan menganggap bahwa dirinya adalah orang bodoh. Padahal dia tidak tahu kecerdasan itu macam-macam. Kecerdasan itu bukan cuma perkara dapat nilai besar di sekolah. Kecerdasan itu bukan hanya karena kita dapat juara di sekolah. Pertama itu ada kecerdasan musik. Saya beri contoh. Saya disuruh menyanyi suara 3 atau suara 4, saya nggak bisa. Karena itu rupa-rupanya, tapi anak saya satu ini bisa. Dia bisa suara 3. Di sini kita harus sadar bahwa kecerdasan itu cuma bukan persoalan di sekolahan. Kecerdasan logika dan matematika ini Bu Yuni, kalau coba tanya dia penjumlahan, dia tidak pakai kalkulator. Ini tambah ini tambah ini, cukup nyebut saja dia langsung duluan lebih cepat daripada kalkulator. Dan saya sadar itu apakah waktu SMA karena dia jurusannya A1. Saya juga sama-sama A1, tapi tidak secepat itu. Ada juga orang kecerdasan gerakan badan. Lah kalau Bapak Ibu suruh saya main bola, suruh saya main volley, saya tidak ngerti nendang bola. Saya tidak tahu caranya mengarahkan bola itu, bola voli kalau didapat itu mau diarahkan kemana, saya tidak ngerti. Karena itu butuh kecerdasan khusus. Kecerdasan itu namanya kecerdasan kinestetik. Ya? Tidak semua orang punya itu. Ada juga kecerdasan bahasa. Ada orang yang gampang sekali berbahasa ini, dia gampang dengar sekali, nangkep. Bahasa Inggris bisa. Kayak orang-orang di Amerika sana kecil-kecil udah pintar bahasa Inggris. Ada dia
ke Bali sebentar, baru berapa bulan sudah bisa bahasa Bali. Ada orang semacam itu. Sementara ada orang bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, ya, kalau ngomong masih ragu-ragu dan takut. Dengan kata lain, tidak bisa. Kemudian ada yang disebut dengan kecerdasan visual atau spasial atau ruang. Kemampuan untuk berpikir dalam detail suatu objek, mengekspresikannya dalam bentuk gambar, ya, atau lukisan. Pernah lihat orang cuma melihat begini dia melukis, mirip persis. Itu kecerdasan khusus. Ada juga kecerdasan sosial atau antar pribadi. Baru ketemu satu kali, cipika-cipiki, kenal sana kenal, langsung akrab. Ada orang yang susah untuk itu, betul? Biar sudah berapa tahun ketemu, kenal, tidak pernah akrab, ya. Ada juga kecerdasan intra pribadi, kemampuan untuk membuat persepsi akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan itu untuk menggambarkan diri sendiri secara efektif. Jadi Bapak Ibu, pengalaman pahit, pengalaman masa lalu itu membentuk citra diri kita. Naomi buktinya, pengalaman pahitnya dia menganggap dirinya itu sendiri pahit. Begitu pula mungkin kita, anak-anak kita, ketika dia punya pengalaman buruk di sekolah dapat nilai merah, dia akan menganggap dirinya buruk. Makanya perlu sekali mengerti, mengenal tentang citra diri yang benar. Yang selanjutnya adalah yang menentukan itu kondisi fisik. 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Banyak orang yang kondisi fisiknya tidak sempurna mempengaruhi citra dirinya. Mefiboset lumpuh, Mefiboset cacat, menganggap dirinya anjing mati. Itu kalau dalam budaya Ibrani, anjing mati itu suatu hal yang benar-benar dianggap sudah tidak ada berguna. Karena ada di dalam Amsal dikatakan, lebih baik anjing hidup daripada singa mati. Tapi ini sudah anjing mati lagi, ya kan? Benar-benar suatu yang tidak berguna. Demikian Mefiboset memandang dirinya cuma gara-gara kekurangan fisiknya. Banyak orang berpikir juga ketika kulitnya hitam, dia menilai dirinya sudah tidak secara positif dan tidak alkitabiah, tapi melihat dirinya secara negatif. Yang selanjutnya, tantangan atau pergumulan yang berat bisa juga menjadi penentu atau yang membentuk citra diri seseorang. Suatu saat ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mengirim 12 orang pengintai. 12 orang pengintai Israel ini yang dibentuk oleh Musa. Makanya tidak heran badan intelijennya Israel namanya apa? Mossad. Mossad itu berasal dari kata Moses. Karena Musa lah yang pertama kali membentuk badan intelijen. Dikirimlah mereka masuk. Setelah mereka balik mengintai, 10 orang laporannya lain, 2 orang laporannya lain. Sebenarnya yang membuat laporannya lain itu adalah karena mereka menemukan tantangan yang besar dan pergumulan yang berat, sehingga mempengaruhi citra diri mereka, menganggap bahwa mereka adalah suku enak Nefilim, sementara diri mereka adalah belalang. Betul? Pertanyaannya, benarkah suku enak masih ada? Kalau kita melihat Kejadian 6 tentang Nefilim, ya, kita melihat dalam kitab Kejadian tentang Nefilim, manusia raksasa di situ, itu kalau mau dilihat tingginya, kalau berdasarkan surat kitab yang tidak kanonik, sumber-sumber yang tidak kanonik, itu tingginya main 3 kilo lebih. Dan tidak mungkin zaman itu, zamannya bangsa Israel itu ada orang tingginya semacam itu.
Dan mereka melihat diri mereka hanya belalang. Berarti kalau mereka melihat diri mereka belalang, berarti mereka citra diri mereka sudah mulai negatif. Karena apa? Melihat tantangan dan pergumulan yang besar di depannya. Banyak orang, saudara, kalau menghadapi tantangan berat, dia melihat dirinya begitu kecil. Dia melihat dirinya tidak berarti. Dia melihat dirinya hanya semacam belalang, hanya semacam cacing. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lihat lebih lanjut pada poin yang keempat. Pada poin yang keempat ya. Tapi sebelumnya saya singgung sedikit dari dua pengintai tadi. Ada dua pengintai yang tidak, citra dirinya itu tidak berubah karena tantangan yang berat. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh. Apa masalahnya? Karena mereka melihat diri mereka. Siapa diri mereka di dalam Tuhan? Bukan melihat diri mereka berdasarkan lawan yang mereka hadapi. Nah, kita lihat poin yang keempat. Pentingnya memiliki citra diri yang benar. Ini yang saya akan tekankan sedikit. Citra diri menentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Orang yang punya citra diri yang buruk akan susah berhubungan dengan orang lain. Saya ulangi, orang yang punya citra diri yang buruk akan susah berhubungan dengan orang lain. Orang yang memiliki citra diri yang buruk cenderung melakukan apa yang disebut dengan perendahan ganda. Apa itu perendahan ganda? Ia merendahkan diri dengan berharap orang lain akan meninggikannya. Yang pertama. Yang kedua, ia akan merendahkan orang lain agar bisa meninggikan dirinya. Saya ulang. Perendahan ganda itu apa? Ia merendahkan diri dengan berharap orang lain akan meninggikannya. Ketika tubuhnya barangkali kurang bagus, dia akan bilang, saya ini jelek. Dia berharap orang lain muji. Tidak kok, kamu cantik kok. Ya, saya ini bodoh. Enggak, kamu itu pintar. Ini ciri orang yang punya masalah dengan citra diri. Atau biasa dia akan merendahkan orang lain agar bisa meninggikan diri. Supaya dia ditahu cantik, dia jelek-jelekin orang lain. Ini juga akibat dari citra diri yang buruk. Dia susah berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, citra diri menentukan prestasi tertinggi yang bisa kita capai. Saya cerita sedikit. Suatu hari diadakan eksperimen, ya, gambarnya boleh dinaikkan ya. Kutu loncat itu ditaruh dalam toples. Ternyata ketika kutu loncat ditaruh dalam toples tertutup, kutu loncatnya terus melompat setinggi tutup toples tersebut. Suatu saat toplesnya dibuka. Ternyata kemampuan kutu loncat tersebut melompat tetap setinggi tutup toples, padahal tutupnya sudah diangkat. Kenapa? Karena kutu loncat berpikir kemampuan tertingginya adalah tutup toples tersebut. Walaupun dibuka, dia tidak akan keluar karena dia pikir ada batas prestasi yang bisa dia capai adalah tutup toples tersebut. Citra diri itu mempengaruhi prestasi yang kita bisa capai. Kalau seandainya kita berpikir bahwa memang manusia ditakdirkan untuk tidak bisa terbang, karena kalau dia ditakdirkan untuk terbang pasti diberi sayap, sama seperti pemikiran orang-orang zaman dahulu, maka pesawat tidak akan ditemukan. Kemudian lanjut. Ini apa namanya? Kumbang badak. Nah, itu ada culanya. Bapak Ibu,
Pernah dengar hukum aerodinamika? Hukum aerodinamika itu adalah hukum gaya angkat. Hukum ini menyatakan bahwa suatu benda yang bergerak melalui suatu fluida, dalam hal ini udara, akan mengalami gaya yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Kalau kumbang badak ini mengerti hukum aerodinamika, maka dia tidak akan terbang. Karena berat badannya dan besar sayapnya tidak sebanding. Sayapnya kecil dan tipis. Bagaimana mungkin kumbang badak ini bisa terbang? Citra diri yang negatif membuat kita tidak bisa terbang, sama seperti binatang-binatang lain yang punya sayap kecil. Tapi kumbang badak ini bersyukur karena dia mempunyai citra diri positif, makanya dia mampu terbang melampaui hukum-hukum aerodinamika. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 12 ya. Sebagai orang Kristiani, kita memiliki jaminan yang lebih untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus memberi jaminan bahwa kita juga bisa. Yang penting citra diri kita benar. Yang terakhir, citra diri menentukan kelakuan atau cara kita membawa diri. Kita lihat gambarnya. Saya berikan sebuah ilustrasi. Suatu hari, entah sesuatu dan lain hal, seekor anak burung, telur burung Raja Wali jatuh, kemudian masuk ke sarangnya atau sangkarnya atau sarangnya ayam. Nah, sama induk ayam, telur ini dirawat sedemikian rupa, ikut dirame sehingga menetas. Anak Raja Wali ini tumbuh bersama-sama dengan anak ayam. Semakin dewasa, anak burung Raja Wali ini mulai menyadari ada hal yang berbeda dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Ketika dia mau makan, dia tidak bisa mematuk makanan karena paruhnya bengkok. Dia tidak bisa mengais-ngais tanah karena kuku kakinya berbeda dengan kuku ayam yang memang didesain untuk bisa mengais-ngais makanan. Kuku burung Raja Wali ini nggak bisa dipakai begitu. Kemudian dia tanya, "Mama, saya ini sebenarnya apa, Mama? Kok saya tidak sama dengan teman-teman saya, teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain? Mereka bisa matok-matok makanan, mereka bisa mengais-ngais makanan, saya kok tidak bisa. Apakah sebenarnya saya ini ayam, Mama, atau bukan?" Mamanya bilang, "Gak usah kamu pikir macam-macam. Wong kamu anak Mama. Dari kecil Mama rawat kamu. Ya kamu ayam ya, masa yang lain?" Akhirnya karena terus-menerus ditanya begitu kepada Mama ayam, si burung Raja Wali berpikir bahwa dirinya adalah ayam. Dia terus belajar mengais-ngais makanan. Kelakuannya, bagaimana burung Raja Wali itu membawa diri, sama persis dengan saudaranya yang lain, yaitu anak ayam. Karena apa? Dia melihat dirinya adalah anak ayam. Nih, singkat cerita, ketika induk ayam mau mati, di detik-detik terakhir induk ayam menghembuskan napas terakhir, si burung Raja Wali tanya, "Mama, saya tadi lihat ada yang terbang di atas sana. Apakah kita juga bisa terbang, Mama?" Mamanya bilang begini, "Nah, kita ini
ini ayam, nggak usah berpikir terlalu tinggi. Ya, tugas kita sebagai ayam ya begini, kita cuma merayap di muka bumi ini, nggak usah berpikir untuk terbang seperti burung. Akhirnya dalam kondisi napas terakhir itu ayam mati. Singkat cerita, burung Raja Wali ini melihat dirinya sampai dia mati sebagai ayam, bukan sebagai burung. Dengan kata lain, citra diri yang benar menentukan kelakuan kita atau cara membawa diri. Kalau kita berpikir diri kita ayam, maka kelakuan kita seperti ayam. Kalau kita berpikir kelakuan kita, berpikir bahwa diri kita burung Raja Wali, kelakuan atau cara membawa diri kita adalah seperti burung Raja Wali. Coba kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang Kristen digambarkan seperti Raja Wali, bukan seperti ayam. Apa bedanya ayam dan Raja Wali? Ayam kalau ketemu angin langsung cari tempat perlindungan sembunyi. Sementara Raja Wali kalau ketemu dengan badai, dia akan semakin naik tinggi karena di atas sana tidak ada badai. Itu bedanya. Makanya ketika kita melihat diri kita adalah sebagai Raja Wali, maka kelakuan kita atau cara bawa diri kita pasti seperti burung Raja Wali. Citra diri menentukan kelakuan atau cara kita membawa diri. Yang terakhir, bagaimana mengembangkan citra diri yang alkitabiah? Tadi saya sudah katakan, citra diri itu ada yang negatif. Naomi, Mephibosheth. Citra diri ada yang positif. Siapa? Kaleb, Yosua. Citra diri ada yang alkitabiah, positif dan alkitabiah. Diwakili Daud, Yosua dan Kaleb, itu juga citra diri yang benar dan alkitabiah. Dalam bacaan kita tadi, bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya apa? Saudara dan saya diciptakan menurut citra Allah. Saudara dan saya bukan sesuatu yang sembarangan. Kita tidak dibuat hanya berdasarkan firman, berfirmanlah Tuhan bla 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 langsung jadi. Tidak. Mengalami suatu proses dan kita dibuat begitu indah sampai menyerupai Sang Pencipta kita. Diciptakan menurut citra dan kesamaan ilahi. Tapi jangan lupa, kita juga dibuat berdasarkan apa? Tanah. Tuh. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Kata Adam berasal dari kata Adamah yang artinya tanah. Engkau dibuat berdasarkan citra Allah, tapi juga dibuat dari tanah. Inilah citra diri yang seimbang. Kita nggak akan sombong karena kita hanya dibuat berdasarkan citra Allah, tapi kita akan sadar diri ternyata kita dibuat dari tanah. Setelah kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah, itu yang saya garis biru. Terkutuklah Adamah karena engkau. Tubuh ini Adamah. Jangan heran makanya dia akan mengalami proses pada kematian. Meskipun saudara dan saya sudah lahir baru, manusia batiniah kita sudah diperbaharui, tetapi jangan lupa, manusia lahiriah kita itu dibuat dari debu tanah. Dia akan mengalami proses sampai kematian. Meskipun kita lakukan operasi plastik, meskipun kita lakukan apapun, akan tetap mengalami proses sampai pada kematian. Selanjutnya, saya cuma mau singgung sedikit tentang dosa dalam diri manusia. Kapan hari saya sudah singgung bahwa orang Kristen itu punya 3 musuh. Masih ingat? Musuh di sekeliling kita, yaitu dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Yang kedua, musuh di dalam diri kita. Yang ketiga, musuh di atas kita, itu iblis.
Yang di dalam, saya singgung sedikit. Petrus menyebut ini, saya sudah gali secara mendalam, dengan nafsu. Paulus menyebut ini dengan istilah hukum dosa, sifat dosa. Ada juga dalam tempat lain dia menggunakan istilah ini untuk hawa nafsu. Tapi yang saya tertarik itu di dalam Roma 7 ayat 24. Di sana ada istilah tubuh maut. Tubuh maut ini dalam bahasa Yunaninya itu soma thanatos. Apa itu tubuh maut? Tubuh maut ini sebenarnya Paulus sedang mengutip mitologi Roma, ya, tentang Raja Mensentius. Raja Mensentius dulu kalau memperlakukan tawanan perang, maka dia tidak penggal itu tawanan perang. Dibawanya tawanan perang itu ke padang gurun, kemudian diikatkan dengan jenazah atau bangkai daripada tentara yang sudah mati. Diikat dia, baru ditinggal di padang gurun. Kemudian karena dia diikat dengan bangkai semacam itu, belatung-belatung, ulat-ulat yang dari sini melompat, dan pada akhirnya tawanan perang itu juga akan mati. Bangkai yang diikatkan kepada tawanan perang itu, itulah istilahnya soma thanatos. Ya, soma thanatos atau tubuh maut. Saudara, manusia ketika jatuh dalam dosa, dia punya soma thanatos. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia punya soma thanatos, dan tidak ada yang bisa bebaskan. Tapi kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut nanti dalam kitab Roma, ternyata bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan kita dari tubuh maut ini. Bisa nangkap maksudnya? Bersyukur karena karya Kristus telah membebaskan kita dari soma thanatos. Dalam istilah yang lain, perjanjian lama, istilah untuk nafsu atau musuh dalam diri kita itu disebut yetzer hara. Orang Ibrani ada dua istilah yetzer, satu yetzer hatov, satu yetzer hara. Yang jelas, citra diri yang benar, kita sadar adalah pribadi yang mulia karena diciptakan oleh pribadi yang mulia, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kita sadar diri juga bahwa kita itu hina, kita dibuat dari tanah. Apa yang kita mau sombongkan dengan tanah liat? Yang ketiga, kita juga sadar bahwa kita ini adalah pribadi yang telah diangkat menjadi anak Allah dan telah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari dari soma thanatos. C.S. Lewis bilang begini, anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Sekarang coba kita mulai berpikir bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi satu sisi kita lemah karena kita dibuat dari tanah. Tadinya kita dibuat oleh tanah liat. Tanah liat telah dikutuk karena pelanggaran dosa Adam. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah mengangkat kita kembali menjadi ciptaan baru. Ya, kita dilepaskan dari apa yang disebut dengan soma thanatos.